Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, berita menyebutkan bahwa pernyataan sikap 8 parpol soal sistem proporsional pemilu dinilai bisa pengaruhi MK. Ini berkaitan dengan sebuah fakta politik yang belakangan itu masuk dua kutub antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Nah, apa yang dimaksud dengan terbuka dan tertutup itu? Lalu, apa urgensinya bagi partai politik dan mengapa partai politik ada yang menghendaki tertutup yang hari ini itu hanya PDIP dan 8 partai lainnya menghendaki sistem proporsional terbuka. Nah, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyoroti langkah 8 partai parlemen menyatakan sikap menolak pemilihan legislatif kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut Ujang, gerakan 8 partai itu bisa memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan bisa saja gerakan 8 partai ini memengaruhi putusan MK karena hakim MK pasti punya kontak dengan anggota DPR, begitupun sebaliknya, kata Ujang kepada Republika Ahad 8 Januari 2023. Sahabat kalian, MK saat ini tengah menyidangkan gugatan uji materi atas pasal 168 Undang-Undang Pemilu yang mengatur pileg menggunakan sistem proporsional terbuka. Para penggugat yang dua diantaranya merupakan kader PDIP dan Nasdem meminta Hakim Konstitusi memutuskan pasal tersebut melanggar Undang-Undang 45 dan mengembalikan penggunaan sistem proporsional tertutup. Ini menunjukkan bahwa PDIP sangat berkeinginan agar sistem proporsional tertutup menjadi berlaku pada pemilu 2024. Nah, karena itu untuk membahas atau untuk membatasi atau menolak pengaruh-pengaruh tersebut, akhirnya 8 partai suka tidak suka harus melakukan gerakan bersama, perlawanan bersama. Mereka berupaya melawan pengaruh PDIP yang ingin sistem proporsional tertutup kembali diterapkan, ungkap Ujang. Nah, sahabat kalian, mengapa PDIP menjadi begitu, dalam tanda kutip ya, ketakutan dengan sistem pemilu proporsional tertutup? Apa yang maksudnya terbuka ya? Apa yang membuat mereka begitu menghendaki sistem proporsional tertutup? Tidak lain adalah apa yang selama ini menjadi rahasia umum dari PDIP itu sendiri. Dan kalau kita menggunakan sistem proporsional tertutup, maka rakyat hanya memilih partai dan nanti partai-partai itu yang akan menentukan siapa yang akan duduk di DPR, sehingga kita tidak tahu kita memilih siapa. Yang kita pilih hanyalah partai, nanti partai memilih kader-kadernya yang menurutnya akan relevan dengan kepentingan partai itu sendiri. Nah, kalau misalnya PDIP, kita katakanlah apa yang menjadi pikiran PDIP dalam konteks ini dikabulkan oleh MK, dan nanti misalnya PDIP kembali menang, maka bisa saja dan tidak masalah PDIP kembali menyodorkan nama yang mungkin rakyat hari ini mencari-cari atau tidak menyukai, seperti nama Harun Masiku misalnya. Ya itu tidak bisa ditolak karena sistem proporsional tertutup memberikan hak partai untuk memilih siapa saja yang dikehendaki. Tapi PDIP tidak memberikan alasan yang seperti itu sudah tentu ya. Dan di Republika ini kita lihat bahwa PDIP menolak sistem terbuka karena seorang yang ingin maju sebagai anggota dewan minimal butuh 5 miliar rupiah untuk jadi anggota dewan lewat sistem proporsional terbuka. Sehingga apa yang menjadi argumentasi dari PDIP adalah sistem proporsional terbuka itu boros sekali. Bahkan ada yang habis sampai 100 miliar untuk menjadi anggota dewan, ujar Hasto di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta, Ahad 8 Januari. Tetapi benarkah itu yang menjadi persoalan? Dan ada satu lagi fakta disampaikan oleh Hasto, maka ada kecenderungan struktur anggota dewan banyak yang didominasi para pengusaha, sambungnya. Nah, sahabat kalian, sistem proporsional terbuka memang itu menghendaki
ya setiap orang mampu bekerja dan menyiapkan logistik pemilu dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang disebut dengan kebutuhan akan dana yang besar itu seakan-akan menjadi satu keniscayaan. Padahal sebenarnya kalau anggota-anggota partai politik yang akan maju sebagai parpol itu mampu menjalankan amanah dengan baik pada konstituennya, minimal dia tidak perlu melakukan upaya jor-joran untuk bisa menjadi pemenang di dalam pileg itu sendiri. Namun pada kenyataannya sangat sedikit ya, atau bahkan mungkin jarang orang yang bisa menang tanpa modal uang. Mengingat masyarakat sejauh ini ada dalam kondisi terkondisi dalam pengertian sudah sering mendapatkan serangan fajar, sehingga masyarakat juga melihat politik tidak lebih dari hal bagaimana mendapatkan keuntungan berupa uang itu sendiri. Tetapi, AHY berpendapat bahwa jika tertutup, rakyat tidak bisa memilih wakil rakyatnya, tidak ingin membeli kucing dalam karung. Pada saatnya para pemimpin yang bisa membawa perubahan terbuka bisa dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini. Enaknya sistem proporsional terbuka, kita bisa langsung menusuk ya orang yang kita inginkan dari partai-partai yang kita pilih, kader-kader partai yang kita pilih. Tapi kalau sistem tertutup ya nggak tahu apa-apa kita. Intinya coblos partai, setelah itu siapa yang maju kita nggak tahu. Tapi kalau terbuka enak, kita langsung bisa tahu wajahnya dan kita bisa lihat orangnya, dan tentu saja dalam waktu kita menunggu kapan pemilu itu digelar, ya bisa mengenal satu sama lain siapa saja yang maju sebagai calon anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD 2. Jadi lebih terbuka, lebih jelas. Sehingga kalau kita mau nuntut lebih enak ya, lebih jelas, lebih tegas. Ini orang dulu yang saya pilih. Oh ternyata tidak jujur. Nah berarti tidak dipilih lagi di masa yang akan datang. Nah sementara itu Erlangga mengatakan kalau soal tertutup, Golkar sangat berpengalaman. Dulu dengan sistem tertutup Golkar jadi pemenang pemilu. Tapi kita ingin kebersamaan dengan partai-partai lain. Ingin demokrasi maju, ingin rakyat punya kedaulatan menentukan wakilnya, kata Erlangga sebelum konferensi pers bersama di Hotel Dharma Wangsa. Ya saya pikir nih pikiran yang memang perlu untuk saat ini, dan Golkar menurut saya mampu berdiri secara objektif dalam konteks bagaimana demokrasi di Indonesia ini maju. Memang juga menjadi sebuah pertanyaan, kenapa PDIP menghendaki yang tertutup? Padahal Golkar yang sangat berpengalaman dengan yang tertutup justru tidak ingin kembali menerapkan sistem proporsional tertutup itu pada pemilu 2024. Nah sahabat sekalian, pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertama, partai-partai politik yang menghendaki sistem proporsional terbuka itu ada 8 partai. Dalam kata yang lain, bahwa 8 partai ini bisa kita asumsikan memiliki kesiapan untuk bertarung secara proporsional, objektif, dan progresif kaitan dengan pemilu 2024. Mereka telah siap dengan kader-kadernya untuk maju dan dipilih oleh rakyat. Yang kedua, PDIP ternyata sekalipun memberikan satu catatan luar biasa, dia menjadi partai pemenang pemilu yang sangat besar perolehannya, tetapi ternyata tidak berani atau tidak mau menggunakan sistem proporsional terbuka. PDIP lebih memilih sistem proporsional tertutup. Tentu saja masing-masing dari setiap orang akan bertanya mengapa. Dan yang ketiga, kita sebagai rakyat tentu sangat menghendaki bahwa yang kita pilih adalah kader partainya, bukan partai itu sendiri yang kemudian partai bisa memilih siapa saja yang boleh jadi kita tidak tahu, kita tidak mengerti, tapi kemudian mereka maju dan kita punya catatan yang misalnya negatif atau merah terhadap kader partai yang diusung karena menggunakan sistem proporsional tertutup. Pada akhirnya kita mendukung ya sistem proporsional terbuka, dan semoga MK dapat melihat kepentingan bangsa Indonesia ke depan, kemajuan demokrasi kata Pak Erlangga, dan tentu saja mendorong supaya satu sama lain mampu berani bertanggung jawab, berani secara terbuka. Kalau memang mau jadi wakil rakyat,
harus siap untuk dipilih atau tidak dipilih oleh rakyat. Maka sistem proporsional terbuka adalah hal yang sangat niscaya untuk Indonesia lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.